Ya pemirsa, kita awali situs siang dari setelah pra-peradilan pertama permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian. Kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, ya. Di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya. Gentlewoman. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim akan menentukan apakah penetapan tersangka Roy Suryo sah atau tidak. Sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo rencananya akan digelar pukul 1 siang ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan pra-peradilan kedua Roy Suryo yang menguji sah atau tidaknya status tersangka Roy dalam kasus ijazah Jokowi. Pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun diperketat jelang pembacaan putusan. Sebelumnya Roy Suryo memenangkan pra-peradilan pertama yang menyatakan penggeledahan serta penangkapan dan penahanan Roy Suryo cacat formil sehingga tidak sah menurut hukum. Pukul 1 siang untuk pembacaan. Dan untuk mengetahui suasana sidang di sana dan bagaimanakah nasib Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, rencananya sidang akan mulai jam berapa? Silakan.
Iya Indra dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini akan kembali dilakukan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan adanya gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Dan untuk sidang pada hari ini agendanya adalah sidang putusan dan dijadwalkan untuk digelar sekira pada pukul 1 siang nanti. Dan kalau informasi yang kami dapatkan, rencananya untuk sidang putusan nanti akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya beserta dengan para termohon, yakni dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah Indra, kalau kita melihat bagaimana bahwa pada sidang pada hari ini agendanya adalah sidang putusan, maka ini akan menjadi babak akhir dari gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana tentunya pada persidangan nanti kita akan mendengarkan bagaimana putusan dari pihak hakim berkaitan dengan gugatan pra-peradilan ini. Apakah nantinya akan ditolak ataupun juga diterima sepenuhnya oleh pihak hakim begitu ya. Dan apabila memang nantinya dari pihak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menerima seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo, maka artinya status tersangka dari Roy Suryo ini akan gugur dan juga batal demi hukum. Dan juga penyidikan dari pihak kepolisian ini nantinya harus dihentikan dan Roy Suryo ini harus ataupun juga berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya. Sementara itu apabila yang nanti dilakukan adalah dari pihak hakim tunggal menolak seluruh permohonan gugatan pra-peradilan Roy Suryo, maka artinya status Roy Suryo ini akan tetap melekat terhadap Roy Suryo dan juga Roy Suryo memiliki kewajiban untuk terus mengikuti sidang pokok perkara. Inilah yang nanti akan kita lihat dan kita dengar Indra dan juga pemirsa, apakah nantinya pada akhirnya Roy Suryo akan lepas dari statusnya sebagai tersangka atau justru memang harus menjalani sidang pokok perkara. Tentunya kita lihat perkembangannya. Sementara demikian kembali ke Anda Indra. Baik, terima kasih rekan Amril Rida melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam lamanya. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020 hingga 2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Nah benar. Sudah ditahan belum Pak Eva Pak? Oh, kan baru dipanggil sekarang nanti. Tapi beda terakhir. Pak izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan.